hadir kok. Itu pelaporan yang disampaikan ke dosmen. Parah kali, bah. Itu bisa diusut itu. Diusut itu bisa. Ini loh. Itu pencemaran nama baik. Si Palen ini senang banget itu kalau ada muslim yang terproses hukum. Itu tujuannya. Jadi Itulah heran juga saya. Teman-teman semua, ya ingat semua ya teman-teman. Jadi si Palen ini senang banget kalau ada saudara muslim terproses hukum. Berbagai cara fitnahan dia lakukan termasuk surat panggilan itu. Padahal sebenarnya yang bersangkutan nggak ada surat panggilan. Jadi senang banget. Kedua, mereka senang dan akrab terhadap orang-orang yang menista agama Islam. Jadi teman semua, termasuk si Logika. Itu, jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Yang jelas tadi saya telepon si Reski, suara saya dimasukkan, saya ajak si Palen sparring, dia nggak terima. Kalau sampai dia iakan, saya datangin sekarang juga. Gitu kira-kira. Lanjut. Yang berikutnya. Kau sparring sama Palen, menang Konora. Ya. Menang apa gue? Ya, lebih besar badan kau daripada badan dia. Kurang ajar gue. Kok kayak pernah aja ketemu sama aku loh, Blender. Jangan cita gue. Nah, yang berikutnya, saya baru tahu tadi bang, yang abang masuk ke roomnya si Teleben. Room si Teleben tuh room yang tidak baik. Room tidak baik, gak usah lah bang. Itu karena saya dapat WA tadi dari yang, ya bang tau lah siapa ya kan bang. Nah, masalah yang saya lihat di roomnya Bom diputar bahwa si Logicat tidak mengaku dia anggota APII ya bang. Yang saya kutip begitu ya bang. Dia ngomong sampai dia bilang mana KTA saya. Nah itu bang, waktu yang kasus yang dia digeruduk sama tetangga-tetangganya yang banyakkan memang minoritas di situ Kristen. Itu kan memang asal muasalnya dia kan karena kalau tidak salah dia itu kayak mengganggu salah satu ada anak Kristen yang mengatakan apa, akhirnya tersinggung, dia lapor sama keluarganya, makanya orang Kristen itu datang menggeruduk dia malam-malam. Itu sebenarnya asal muasalnya. Nah, pada waktu terjadi kasus begitu, dia videokan, dia kirim ke saya, dia telepon saya, minta pendapat bagaimana. Saya bilang coba telepon Bang Zuma. Kok kan masih dalam waktu itu saya belum masuk API itu bang, belum masuk API. Dia kan sudah pakai logo API itu bang. Siapa? Ya kan? Si Logika bang. Kan ada logo API yang untuk kalau kita mau buka rumah apa namanya itu, yang warna coklat-coklat itu loh bang. Tahu kan abang? Lo gila. Oh iya. Nah, jadi saya tanya, kamu sudah masuk API? Dia bilang memang sudah, di telepon itu. Kami bertelepon. Jadi gimana? Ya itulah saya mau telepon dulu orang Bang Zuma. Nah, waktu yang dia malam digeruduk. Jadi memang dia sudah menyatakan dirinya sudah masuk API. Tapi kalau soal, karena setahu saya masuk API kayak saya kemarin harus nunjukkan KTP, harus difotokan KTP-nya. Memang betul itu. Nah, kalau dia bilang katanya dia nggak masuk API itu tidak mungkin. Karena dia telepon saya, API sudah memberikan dia logo untuk dia pasangkan. Tadi saya tanya siapa yang kasih logo, nggak bisa jawab dia. Kan logo bisa dipakai di mana-mana. Bukti orang-orang yang ini kan mereka mainkan logo-logo kita waktu itu kan. Siapa yang kasih? Mereka ngambil dari tempat kita, mereka ambil, bukannya dikasih. Ya, dia mengatakan dia sudah masuk API waktu itu, Bang. Dia telepon saya. Jadi kau udah masuk API? Iya. Ya udah, kalau gitu coba tanya Bang Zuma bagaimana apanya jalan keluarnya. Saya harus pindah dari sini katanya. Ya tanyalah, kamu emang ada uang? Saya bilang. Dia bilang nggak ada waktu itu. Ya kami yang bantu. Kami yang bantu waktu Tapi itu. dia bilang sama saya nggak ada, Bang. Pertama tuh. Alamak. Orang abang nggak ada bantu. Alamak. Nah, berikutnya waktu sudah agak apa, dia telepon saya lagi, dia kecewa katanya, kecewa karena dia nggak dibantu soal duit, itu pertama. Terus jadi bagaimana kalau kayak begitu? Ya udah aku keluar aja dari API kata dia. Nggak dibantu sama duit gimana? Lawang orang teman-teman kita langsung datang ke tempatnya dia kok waktu itu. Ada, Abah kasih uang juga dia ada kayaknya tuh. Iya. Nah itu, nah sudah agak lama
baru sempat saya ngomong, tapi ada dibantu. Iya, tapi udah telat katanya pula. Udah telat bang, abang bantu dia waktu dia mau pindahan itu. Dia nelpon, katanya. wah ketakutan gimana nih bang? Aku sudah mau diseruduk sama masyarakat di sini. Wah sama aku Batak nelpon. emang, kayak anak Batak. Iya, persis. Siapa aja yang telepon waktu itu? Rame-rame kan waktu itu kita teleponan. Bang Handi juga kayaknya ada waktu itu. Di rumahnya sudah dikepung kata dia gitu. Kita teleponan rame-rame waktu itu. Jadi dia memang waktu itu dia pribadi sendiri memang menyatakan dia sudah masuk API. Betul atau tidaknya memang saya waktu itu tidak tahu, karena saya percaya pada waktu itu dia mengaku dia adalah jemaat tablik, ya kan? Saya jemaat tablik sih, saya bercadar itu. Jadi ya mungkin saya pikir ya berarti kan ilmu dia itu tinggi, tidak mungkinlah dia berbohong kan. Nah, setelah yang dia mulai apa tuh yang pakai pargoi itu, abang menegur itu. Nah, ada beberapa teman, saya tidak perlu bilang ya bang, dia itu sudah sempat ditegur. Terus dia tuh apa, seperti bilang begini, dia kecewa saja seolah-olah dakwah dia ini kata-katanya tidak dibetulkan dari kita. Jadi apa sih hubungannya dengan kita lagi? Nah, pada waktu tereksposnya dia menginjak Bible, saya dengan Bang Saiful, Abah Saiful, itu menelpon dia kami bertiga. Nah, pengakuan dia, ini lillahi ta'ala, Bang Abah Saiful masih hidup ya. Kami konferensi 3, pengakuan dia injak Bible, dia sakit hati karena almarhum Agustan yang sudah meninggal itu tetap dibicarakan, mengatakan akibat menduduki atau mengkentuti itu. Kalau nggak salah itu, akhirnya almarhum Agustan meninggal. Akhirnya dia ditantang. Jadi dia bilang begini, saya sakit hati kali. Ini omongan dia nih, saya ingat. Saya sakit hati kali loh. Tengoklah, itu almarhum Agustan dihina-hina mereka begitu. Ya udah, saya tantang mereka. Coba saya lihat, saya kalau injak Bible, terus apa yang akan terjadi sama saya? Nah itu omongannya. Kalau Iya, tidak pernah percaya saya dengar juga Abah itu. Saiful. Aku percaya Iya. dengar. Abah Saiful itu saksinya. Kami telepon bertiga. Sampai Abah Saiful bilang begini, udah jangan begitu, kita tabayun, ayo tabayun. Karena kan waktu itu mau di apanya Bang Handi Celebes. Karena Bang Handi Celebes bilang kami akan nanti minta melapor, begitulah. Saya tidak takut. Pokoknya kalian jangan urus saya, itu omongannya. Kalian jangan urus saya akan bertanggung jawab. Kalau saya dilaporkan sama Kristen saya menginjak Bible. Saya menginjak Bible itu memang dia bilang dia tidak suka mereka itu yang Kristen menghina almarhum Agustan, bukan karena memang Bang Zuma yang ngomong. Memang itu alasan pertama dia. Alasannya ya kan. Lama-lama berubah ke saya. Karena minta perlindungan ke Oten setelah minta maaf. Ya, Gitu. terus kedua uang. Memang tidak dipungkiri kalau dia minta mana buktinya Nora, kalau mau mengatakan saya ada bukti. Saya tapi simpan aja dulu. Begitu. Saya bisa bertanggung jawab dengan kata-kata saya karena dia sekarang kan susah nih, gaji dia yang dari sawit-sawit itu bang, manen sawit itu kan sekali 2 minggu tuh. Nah tapi kalau saya ceritakan jadi gak enak kan. Tapi itulah pokoknya cukup lah. Dia pokoknya menginjak Bible itu karena sakit hati Kristen menghina almarhum Agustan. Itu poin pertama. Itu saja sebenarnya bang. Kalau berikutnya nggak usah lah secara detail lagi ya bang ya. Iya, Ya kayak iya. gitu aja bang. Oke, terima kasih banyak semuanya. Silakan sahabat yang lain dilanjut. Bang Jumba, aku Kita mau nanya. persiapan maghrib di sini. Iya, silakan. Paling 5 menit. Masih ingat nggak dulu kita kumpulkan donasi buat si Palen waktu dia sakit? Masih ingat nggak Bang Juma? Ingat. Iya. Bang Juma hubungin saya, tolong bantu karena ini ada yang sakit. Saya waktu itu juga agak menolak, tapi Bang Juma karena kebesaran hati kita buka kan gitu. Iya. Waktu itu kita berhasil mengumpulkan berapa ya? Ada pokoknya Bang Andi, saya lupa. Yang pasti Palen sendiri laporan juga ke saya. Alhamdulillah Bang Suma, Anda abang buka donasi gini banyak, ada beberapa yang kirim ke rekening saya langsung. Makasih Bang Suma. Selain itu, saya minta bendahara saya juga ngirim ke dia. Oh, waktu itu kita langsung ke rekening dia ya? Iya, langsung ke rekening karena saya memang agak rada-rada ini sih waktu itu, rada-rada agak-agak
Ya ada perasaan enggak enak aja gitu loh. Orang yang baru-baru menghina saya dengan melaporkan saya di MUI, tiba-tiba minta tolong ke saya, ya mau tidak mau adalah perasaan yang agak mengganjal gitu loh. Kamu barusan laporkan saya ke MUI, besok tiba-tiba saja kamu minta. Waduh, gimana dong perasaan saya kok bolak-balikkan kayak gitu. Jadi waktu itu saya bantu, saya sampaikan netizen silakan bantu nomor rekeningnya ini bla 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 dan seterusnya. Selain itu saya minta bendahara saya untuk transfer ke beliau. Teman-teman kan pernah lihat chatnya itu kan, yang ditampilkan dengan Umi Michan waktu itu nggak salah, nggak tahu dari mana dapat chatnya itu. Dari si Oji. Itu dari Ada Oji ya. VT-nya juga. Sudah di-VT-kan, Bang? Dan saya saat itu saya nggak mau ikut campur. Biasanya kalau ada donasi gitu kan, saya koin yang ada pada saya gunakan untuk donasi gitu kan. Tapi hari itu saya nggak mau karena saya udah sebel dengan Valen sejak dia itu menjelek-jelekkan para YouTuber gitu kan. Cari koin cari konten. Padahal dia ngemis dari orang-orang yang bikin konten. Contoh seperti Bang Egel itu berapa kali dimintain itu. Ya kan itu dari konten, uang konten. Tapi kalau ketika dia ngomong mau dibikin konten dia nyindir-nyindir. Nah, dari situ saya enggak mau ikut-ikutan. Saya gitu. Iya, Masya Allah. Ya saya kira gitu ya. Teman-teman di bawah Iya. kalau ada rekamannya ajak tarung gue kok datang sekarang. Ada rekamannya nggak? Tadi saya udah telepon langsung kok bertiga Reski sama dia. Dia perdengarkan suaranya di Komal itu. Saya ajak dia nggak bisa apa-apa kok. Saya ajak langsung telepon. Gitu loh. Ya sekarang saya ke Reski fasilitasi. Nah, tolong Reski tolong kasih tahu dia kalau mau sparring sama gua, ya lu yang jadi wasit aja. Kan asik kalau begitu. Jadi nggak usah di framing lagi lah. Tantangan gue sparring sama dia. Gitu ya. Nggak usah ada 5 juta apalah gitu ya. Jadi musuh saya terberat hari ini nomor 1 adalah si Palen. Kalau sakit minta tolong. Kalau udah ditolong menggigit dari belakang. Saya dulu agak berat juga Pak De, karena Bang Juma meminta. Jadi saya terpaksa begitu. Dia hubungi saya kok. Ini nomor rekening saya. Cuma karena terhapus, ya kita kan pernah kena virus lah begitu. Jadi hilang semua bukti-buktinya. Saya pernah dulu mengucapkan 67 juta seperti apa ya boleh juga sih. Kan ada rekeningnya bisa di-print itu. Yang jelas ada sumbangan masuk ke dia adalah waktu dia sakit. Kan itu intinya. Dan tidak bisa dipungkiri kami bantu dia kok. Karena suara kami, suara Banjuma masih didengar oleh netizen kok. Hari ini aja kalau kita buka. Ini hari ini kita buka nih. Ya, misalnya bantu si Palen kalau dia sakit. Insya Allah netizen manut kok. Tapi saya rasa kalau lagi sekarang ini ya. Banjuma memerintahkan kami buka donasi dong buat si Palen. Saya rasa netizen udah nggak mau. Saya yang bilang, Pak Desuki malah mau muntah mendengarkan permintaan saya itu. Kanda Handi, ini Iya. kalau memang jadi tarung ini olahraganya dari pihak silabus Muay Thai yang di Tanjung Duren saya sudah konfirmasi, sudah fix. Saya pesan 2 jam kalau memang jadi. Tinggal valennya nih. Kalau Ya, memang jadi. baguslah itu. Jadi kalau di atas ringgang kalau ada yang tewas kan nggak dituntut secara hukum. Ya nanti saya pesan 2 jam insya Allah. Kalau memang ini saya ke WA ke dia dulu kalau dia berani. Gua nggak kasih 2 jam, paling lama 10 menit. Ronde pertama selesai. Hebat Bang Handi ya. Ewa kok. Bugis Makassar kau lawan. Ngeri ya. Iya. Rasa gitu. Hebat abangku, Bah. Katanya. Dia Batak loh, Bang. saya saksi ya, Batak saya dia, saksi. Bang. Mbak Nora saya saksi. Ketika di juga lah pasar jadi Poncol, ketika di pasar Poncol, preman-preman tuh takut sama Bang Andi. Saya saksinya. Aturan Lah, saya orang- beli knalpot itu habis 800.000 karena ada Bang Andi cuma kena berapa? 500.
Lawang Bang Handi sebut nama orang aja, orang itu bisa kepalanya kempes. Itu terlalu. Betul nggak Bang Andi? Yang saya Iya, bikin iya. knalpot di konjol itu Bang Andi. Iya Pak De. Saya Oke, ini mantan. sahabat-sahabat, saya silakan dilanjut. Saya rehat sejenak untuk maghrib ya. Lanjut, saya masih tetap monitor kok. Lanjut. Saya ini mantan orang yang nggak dalam dunia gelap dulu teman-teman. Saya sejak mengenal Banjuma, Pak Desugi dan lain-lain itu, ya saya kembali ke jalan yang benar. Tapi jangan pancing saya untuk kembali lagi gitu. Tapi kalau begini caranya ya terpaksa dipakai cara lama gitu. Ya kan? Nah, di dalam ya udah biasa lah aku di apa tuh namanya? Di penampungan lah di LP pernah. Udah biasa ngalamin kok. Jadi si Palen ini ya kalau berani ya sudah, nggak usah banyak ngomong deh. Kita buktiin aja. Siapa yang laki itu aja udah kalau menurut gua. Ini Bugis loh yang ngomong. Jangan terlalu di framing. Jadi sekali lagi sasaran saya si Palen. Ini si Palen senang banget ini kalau ada muslim yang diproses hukum. Senang banget dia. Padahal kita yang sering bantu dia gitu loh dalam hal apapun. Terus kemudian memanggil orang-orang yang selama ini menista agama Islam dijadiin temen. Hebat kan? Jadi saya tunggu dia tantangannya. Apa perlu saya telepon lagi moderatornya? Perdengarkan di sini? Nggak usah Bang. Gitu. Tadi Bang Dewa nelpon saya, Bang Andi jangan maju gua aja. Saya bilang ini urusan saya Bang Dewa. Enggak bisa, Bang Andi kalau lagi mau maju saya yang maju dulu. Jangan ini urusan pribadi gua sama dia. Itu kira-kira. Jadi saya putuskan target saya si Palen, tinggal menunggu saja dia iyakan atau tidak. Berarti kalau dia tidak iyakan ya dia bukan laki. Dia bukan laki, ya kerjanya hanya fitnah. Oke. Iya Bang. Laki-laki itu nggak usah banyak gaya, mau taruhan 5 juta gembel aja banyak gaya. Aduh, Valen. Nih rekam suaraku nih. Emang dia punya duit. Aku sudah siapin ringnya. Nanti kita urus ininya surat-suratnya, izin segala macam. Ya udah Bang Handi sudah siap. Ngapain nih kok taruh 5 juta gembel aja banyak gaya kok. Saya ngapain ngapain saya naik roomnya? Ketemu langsung aja. Orang kita masih satu kota kok. Gitu nih. Ngapain naik roomnya lagi? Ngomong doang sebentar dulu Bang. Ngomong doang di media sosial ngapain? Langsung tunjukin siapa yang pingsan duluan itu aja udah. Betul. Ini silabus Muay Thai sudah oke. Udah. Berarti 1 jam aja lah kalau gitu ya, Kanda. Iya. Ngapain naik roomnya lagi? Cuman adu mulut ngapain gitu, langsung aja gitu loh. Siapa yang kuat fisik langsung aja gitu loh. Siapa yang pingsan dihitung wasit 1, 2, 3 sampai 10 gitu loh ya. Dinda, saya yang bayar ya, Dinda Dio. Nggak usah Kanda, nggak usah. Saya yang bayar, saya selesaikan Kanda duduk manis minumannya juga, dan saya siapkan P3K untuk Palen. Udah nggak usah. Bagian snacknya aja Bang Dio. Saya snack. Udah waci. Itu udah satu jam. Saya kira Orang 2 jam. bagian bawah itu yang ngelilingin ronde itu mobil mekanika. Enggak mau. Sedikit teman-teman, sedikit saya tambahkan ya kepada saudara-saudara Kristen yang juga melive-kan materi-materi kami dari tadi. Saya sampaikan kepada kalian, tengoklah. Saya naik tadi di Komal di mana ada si Logila. Dia tidak mampu membuktikan, kemudian tuduhan dan fitnahannya terhadap saya berujung pada sumpah. Ingat itu, kita minta bukti nggak ada. Andalah saudara-saudara Kristen yang menilai. Selama ini Anda kemudian dicekoki kemudian oleh isu-isu, informasi-informasi yang ada dari mulutnya si Logila.
dengan mengatakan saya tahu isi perut dari api, saya ngerti tentang api, bubarkan api, bubarkan api, bubarkan api, dan seterusnya. Kalian merasa terwakilkan. Wah, ini lo gila, ini hebat. Dia akan menghancurkan Bang Zuma, dia akan menghancurkan api dan seterusnya. Tengoklah tadi, saudara-saudara Kristen. Belum lagi komal-komal YouTube Kristen, YouTuber Kristen yang mengangkat kebohongan-kebohongan topi, yang mengatakan ini kita lihat kesaksian logika, dia mengatakan bahwa si Suma yang memenuhi dan seterusnya. Kamu tengok dia ku buat mencret tadi ya kan ya, kau lihat itu, Tuh. kau lihat itu. Malah apa yang dikatakan ketika dia